Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah salikin, sahabat, kolega, mari kita melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini dan mohon izin dari guru-guru kita, semoga kita mendapatkan karomah dan keberkahan. Untuk itu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Para salikin, hari ini kita akan melanjutkan qiyat ke-83 dari 91 di dalam kitab Maqasidur Ayah, yang menjadi pegangan hati kita agar amalan-amalan kita itu betul-betul tulus dan melahirkan, atau bahasa ayamnya itu kalau diengkram itu netas, bukan amalan yang hilang begitu saja. Qiyat ke-83 berbicara tentang faslun fil hasadi wal tanafus. Bicara tentang fil hasad, tentang iri, hasad, dengki, wan tanafus, dan berlomba-lomba. Kadangkala dua hal ini bisa bersatu, tapi juga berbeda, tapi bahkan bisa bertentangan. Satu sisi orang berlomba-lomba, tapi di sisi yang lain ada juga saya tidak mau kalah, saya iri, saya harus kalahkan. Atau sebaliknya, orang itu tidak suka terhadap seseorang itu yang lebih tinggi, apapun ilmunya, derajatnya, pangkatnya, sehingga iri, hasad. Ya. Jadi ini kita akan bicara tentang iri satu sisi, hasad di sisi yang lain, dan yang ketiga adalah tanafus atau berlomba-lomba di sisi yang lain. Mari kita bahas bersama-sama. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tanafusu ibaratun an talabil anfasi wa huwa ma'murun bi fiddin liqauli dzalika falyatanafasul mutanaffisun. Berlomba-lomba, artinya tanafus, adalah antolabil anfasi, itu untuk mencari sebuah kebaikan. Atau orang biasa menyebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk suatu kebaikan. Itu baik. Ya, kuntum khairah umat, ukhrijat linnas, dan seterusnya. Kamu sebaik-baik umat, karena itu Anda harus mengeluarkan umat ini dari sebuah hal yang dolim menuju sesuatu yang terang, artinya Islam itu. Nah, artinya kalau berlomba-lomba untuk hal yang kebaikan, itu adalah antola bil anfas, itu adalah sesuatu yang terbaik buat diri kita. Wawa makmurun, dan ini sebagaimana yang diperintahkan fiddin oleh agama kita, seperti yang difirmankan liqauli dzalik oleh Allah Subhanahu apa? Falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itulah hendaknya kamu berlomba-lomba. Jadi berlomba-lomba itu dalam hal kebaikan. Berlomba-lomba juga dalam teorinya sinergi antara kita dengan yang lain adalah juga saling bekerja sama untuk kebaikan. Tapi kebaikan tidak berlaku di dalam hal
kemungkaran dan kedzaliman dalam hal maksiat itu tidak boleh untuk melakukan kerjasama dan lomba-lomba. Nah, jadi ini nama tanafus. Kalau tanafus adalah sesuatu yang baik. Wal hasad, sedangkan hasad tamannin wa huwa min a'mali atharun minal aqwali wal a'mal. Sedangkan hasad adalah keinginan ya yang diharapkan ya. Ia bagian dari perbuatan hati. Wa huwa min a'mali atharun. Jadi orang yang hasad dalam hati saja itu sudah nggak boleh. Apalagi minal aqwali, dari sebuah apa yang menjadi ucapan dan yang menjadi tindakan. Jadi orang hasad itu mulai dari hati, dari ucapan sampai dengan yang diamalkan. Yang hati gimana? Pokoknya nggak suka kepada orang yang sukses, itu adalah hasad. Senang melihat orang susah, hasad. Senang melihat orang susah, melihat orang senang, SMS, itu adalah hasad. Intinya itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekarang at-tamani, sekarang tamani keinginan. Wa tamanni dzarbani akhadahuma ayyatamanna misla mali ghairi minal faqih ad-din awid dunya ayyu'abbaru anhu bil ghibah. Keinginan itu juga ada dua macam. Ya, yang pertama seorang mengharapkan akaduma ayataman mislam li ghairi, mengharapkan keutamaan dan kebaikan agama dan dunia seperti yang dimiliki oleh yang orang lain. Wa ubbara'u anhu bil ghibah, dan ini disebut ghibah. Apakah boleh seseorang menginginkan? Kalau iri itu ada unsur hasadnya. Tapi kalau ghibah tidak. Ghibah itu kira-kira ittiba. Seseorang ini kok baik ya, ahli ibadah, saya ingin ya. Tapi tidak dalam rangka untuk mengalahkan, untuk menarik hak-hak orang itu kemudian pindah kepada kita, itu boleh. Berarti ini adalah ghibah, bukan ghibah ya, ghibah. Artinya mengharapkan keutamaan kebaikan agama dan dunia ini seperti yang dimiliki oleh orang lain. Itu boleh. Iri tapi yang positif. Itu boleh. Tapi wasani yang kedua, ayyatamanna zawala mali ghairi min fadli fi dinin audunyanyan seperti liqouli ta'ala. Ya. Seorang mengharapkan hilangnya keutamaan agama atau orang lain, ini yang tidak boleh. Ini berarti ingin yang negatif itu hasad, ingin yang positif namanya ghibah. Ya. Jadi kalau ada kita semua, Bapak Ibu sekalian, kok ingin yang baik, itu ghibah, itu boleh dan itu dianjurkan. Tadi sebutkan falyatanafasil mutanafisun, maka kita berlomba-lomba hal kebaikan. Tapi kalau ingin agar orang lain itu tidak lagi mempunyai keunggulan, itu namanya hasad. Dan ini tidak boleh, seperti halnya yang disampaikan di dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tamannau ma fadla bihi ba'dakum ala ba'din bil ghibtatin fi qouli ta'ala was'alullah min fadlih. Jadi firman Allah, dan janganlah kamu iri dengan iri terhadap kelebihan yang Allah karuniakan kepada sebagian yang lain atas sebagian yang lain. Itu karunia, fadlillah, itu baik. Jadi pertanyaannya kita harus introspeksi. Mengapa kalau yang lain diberi fadilah, keutamaan,
diberikan taufik, pertolongan-pertolongan, saya kok belum. Nah, ini kita introspeksi. Mungkin doa-doa kita belum dikabulkan atau sulit dikabulkan karena ada isolator ya yang ada di dalam diri kita karena jiwa kita masih belum bersih. Nah, jadi kita tidak boleh iri terhadap sesuatu yang Allah berikan, tetapi ya boleh ingin dalam rangka untuk kebaikan, bukan dalam rangka mengalahkan kepada yang Allah berikan kelebihan-kelebihan kepada seseorang tersebut. Allah memerintahkan al-ghibah dalam firman-Nya begini, was'alullah min fadlih, dan mohonlah kepada Allah sebagai karunia-Nya. Anda boleh. Kalau ada orang pinter, kemudian kita ingin pinter, boleh. Ada orang sukses, kita ingin sukses, boleh. Ada orang mempunyai kelebihan-kelebihan, baik dari segi materi, pikiran, ya mungkin juga penampilan, boleh. Ya, tetapi bukan dalam rangka merebut dari fadilah yang Allah berikan tadi. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang beda tipis antara ghibah dan hasad, antara iri dan berlomba-lomba itu konsep penyakit hati ya yang penerapannya berbeda, ada kesamaannya tetapi juga ada perbedaannya. Oke Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Wal hasadu matmumul dzarban, iri atau hasad. Nah, sekarang sudah bicara hasad. Hasad itu perbuatan yang tercela, matmum, ya. Dzarbani dibagi ada dua macam. Ini Bapak Ibu sekalian, hasad itu ada dua macam. Yang pertama adalah sarruhuma ayatamanna zawalal nikmah anil maksudi wa illam tasil ilahi. Yang terburuk hasad itu adalah seseorang menghilangkan seru yang paling jelek, huma di antara dua orang, artinya saya iri dan saya harus menjatuhkan orang lain, ya. Humanya antara dua, juga pengertiannya dua dari jenis hasad itu, yat ayyatamanna, kalau kita itu mengharapkan zawalan nikmat, untuk hilangnya nikmat, anil maksud, dari orang lain, anugerah yang lain mesti anugerah itu tidak sampai menjadi miliknya. Wa illam tasilu ilaih. Jadi gini, saya tidak suka kepada seseorang. Seseorang sukses. Yang penting orang itu nggak sukses. Itu hasad. Tetap tidak harus mencapai hasadnya itu, kesuksesannya pindah ke saya. Tidak sampai segitu. Yang penting orang itu sudah jatuh dari anugerah Allah, dari pandangan positif manusia kepada dia, itu hasad. Dan itu syarrun yang terburuk. Apalagi yang paling buruk adalah memindahkan fadilahnya itu, kesuksesannya itu diri kita. Misalkan berlomba-lomba dalam mencari kedudukan. Yang menang sebetulnya si X. Kemudian temannya tidak rela. Si X harus tidak boleh menjabat jabatan itu yang saya incar. Difitnah sedemikian rupa. Yang nomor duanya adalah si A, maka jabatannya si X itu akhirnya pindah ke nomor 2, yaitu ke A. Ini yang paling jahat. Jadi sudah buruk, jahat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita hati-hati aja dalam hal mencari pekerjaan, dalam hal muasyarah, tidak usah begitu-gitulah. Ya, kita sakmadio saja, apa yang diberikan oleh Allah kita terima. Jangan sampai merebut hak orang lain, itu hasad. Hasad itu seperti amal kita itu akan dimakan seperti halnya an-naru akulul khotob.
Sepertinya api itu memakan kayu api, ya, kayu bakar itu makan cepat hilang. Amalan-amalan kita itu akan hilang. Wasani ayatamanna zawalaha anil maksud ilaihi. Seseorang mengharapkan hilangnya anugerah orang lain dan berharap menjadi miliknya. Ini yang paling jahat tadi. Sudah buruk, jahat. Ini kan banyak kan? Sampai pakai dukun segala kan? Bagaimana orang itu jatuh. Ya, kemudian jabatannya pindah ke saya. Itu kan banyak. Nah ini, naudzubillah, jangan sampai terjadi. Ya. Waqad ajma'al ulama ala tahrimi hadaini dzarbaini wa warada bidzalikal kitab was sunnah fi ghairi maudhi. Para ulama, waqad ajma'al ulama, dan ulama sudah sepakat ala tahrim, mengharamkan dua hal ini. Hasad karena yang penting jatuh dan hasad yang pindah kepada seseorang terhadap fadilah-fadilah yang ada itu hukumnya haram, dan itu adalah ma'asi, perbuatan yang sangat maksiat, bertentangan dengan Allah wa jalla azza wa jalla, wa ayataman ayam yatamakkana minal ma'asi allati yafqaha ghairuh. Dan ini maaf, lanjut loncat. Tahrim hadaini dzarbaini wa baratu bidzalikal kitab was sunnah fi ghairi maudhi, dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam banyak keharamannya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Wasarul hasad, dan iri, yang paling jelek adalah al-hasadu ala ma'asillah azza wa jalla. Jadi iri yang paling jelek itu iri terhadap sesuatu yang maksiat. Saya bisa menfitnah 2 orang. Karena itu temannya akan mengatakan saya akan fitnah 10 orang. Temannya lagi, saya akan menfitnah dalam satu kelompok ini, organisasi ini. Ini naudzubillah. Jadi maksiat ya menjadi objek dalam sebuah iri itu adalah yang paling buruk. Sudah maksiat, sudah tempatnya dzunub, dosa, diireni loh. Iri kok iri kepada dosa. Ya, ini naudzubillah yang tidak boleh ya. Itu yang sangat jelek dan ini tidak diperkenankan. Ayatamakkan ma'al ma'asi allati yaf'alu ghairuh, maka dia kemaksiatan itu bisa dilakukan oleh dirinya juga. Oh bisa. Kalau orang lain bisa menfitnah, saya juga bisa menfitnah. Pembalasan lebih apa itu biasanya? Pembalasan lebih keras daripada yang memulai. Dia fitnah 1, saya akan fitnah 2. Dia telah menyakiti saya akan lebih akan sakiti dia, anaknya, keluarganya, satu keturunan. Naudzubillah. Ini adalah sejelek-jeleknya dari iri itu. Walaisa minal hasad, dan bukanlah disebut hasad Allah yanal ghairu khairan minal khuyurin dunya wal akhirah li'annal hasad maksusun bima hasala minan nikmah. Bukanlah disebut iri jika seseorang berharap orang lain tidak memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Sebab sebutan iri khusus terhadap anugerah yang diperoleh. Jadi, tapi mendoakan orang lain jelek juga nggak boleh. Gitu. Ini hanya untuk menunjukkan iri itu hubungannya dengan nikmat. Hasad itu. Orang lain dikasih nikmat, kita nggak suka, diupaya sedemikian rupa agar fadilahnya turun, itu hasad. Jadi iri itu ada hubungannya dengan nikmat yang telah diberikan Allah. Ini dosanya berlipat. 1 dosa kepada orang yang difitnah, dan dosanya dia adalah menentang ketentuan Allah. Allah sudah menentukan takdirnya A menjadi jabatan tertentu yang bagus kok.
Kok kamu nggak mau? Kok kamu nggak ikhlas? Kok kamu melawan? Nah, itu berarti dia menentang terhadap Allah. Nah, ini dosa besar. Orang yang hasad atas ketentuan Allah itu adalah dosa besar. Nah, kami lanjutkan. Wayan waqala al-mu'allif fi hadzal kitab wayan sa'ut tahadsudu fiddin an fardil mahabbah li'adali ta'ala wa fid dunya an fardil mahabbah lidunya ya lidunya. Saling iri terhadap masalah agama muncul karena rasa saling cinta yang berlebihan terhadap ketaatan. Nah, itu juga nggak terlalu bagus. Nanti asobiyah. Pokoknya kelompok agama yang bukan saya kafir misalkan. Ini kan banyak kan? Kalau amalan-amalnya tidak sesuai dengan saya, ini salah. Itu juga iri yang tidak bagus karena terlalu berlebih-lebihan di dalam anfartil mahabbah anfartil tadi di dalam urusan ketaatan. Ya, litaatillah. Jadi semua itu ada amalannya, ada ajarannya. Jadi kita nggak usah mencela selama memang ajarannya bagus, ajarannya ada, maka kita harus toleransi terhadap amalan-amalan yang diberikan kepada orang lain. Misalkan ini biasanya maaf ya di torekoh. Jadi antara torekoh satu dengan torekoh lain tidak boleh saling mencari kesalahan. Semua baik dijalankan yang terpenting ya. Wafitunya anfatul mahabbah lidunya. Begitu juga ya, seseorang iri itu muncul karena cinta terhadap dunia itu juga berlebihan. Anfatul mahabbah lidunya itu juga berlebihan. Saking takutnya nggak dapat rezeki ya, kemudian melakukan upaya sedemikian rupa agar kawannya yang itu jangan sampai menjabat ya, itu juga terlalu karena urusan dunia ya. Nah, seperti juga waqad yakunu musababan, sungguh namanya hasad itu juga disebabkan anil kibri, takabur. Orang takabur itu juga bisa menjadikan dirinya hasad. Tidak boleh orang itu lebih dari saya. Tidak boleh selamanya saya harus menjadi ketua umum sampai mati misalkan. Itu juga takabur. Dan itu biasanya hasad. Orang yang menjadi kompetitor biasanya dibunuh. Dilawannya itu dibunuh. Itu dosa besar juga. Jadi karena ada unsur takabur terhadap kekuasaan itu. Wa anil ujub, dan juga ujub. Wa anil riyasah, dan saking senangnya kepada kepemimpinan, ketokohan, wahubul mangzilah, dan ingin mempertahankan jabatannya itu, waria, dan riya. Itu sumber-sumber dari apa? Sumber-sumber dari sumber-sumber dari hasad. Jadi saya ulang, yaitu kibir, takabur, ujub terhadap kehebatan diri, riyasah, dan terhadap jabatan-jabatan yang atribut-atribut yang dia miliki, wahubbul manzilah, dan mencintai jabatannya itu, waria, dan riya, itu semua adalah bagian dari apa? Sumber dari hasad. Waqad yakunu, dan semua itu mulai dari takabur, ujub, dan sebagainya itu yakunu musababan, yang bisa menjadikan penyebab anil adawatil wal baghdai wa huwa asadduha ya. Maka dengan demikian terkadang dari itu semua akhirnya bisa melahirkan permusuhan dan kebencian yang keras ya. Dengan demikian keterlaluan mencintainya jabatan, kedudukan tadi menjadikan permusuhan dan kebencian. Itu semua dimulai dari hasad ya. Wa huwa asadun, dan ini adalah iri yang sangat paling besar. Fa innahu qad yahussu 'ala sa'yi
Karena itu terkadang mendorong tindakan untuk apa? Kalau sudah iri itu fi ihlakin nufus, yaitu menghancurkan jiwa, wal amwal dan harta. Nah, karakter assassination ini, maaf ya, yang kita jadi aktivis ya, yang jadi politisi nggak usah melakukan ini deh, ya jangan sampai, karena kalau karakter assassination ya, yang dibunuh itu bukan lawan politiknya, keluarganya kena, sampai anak cucunya kena. Coba dosanya tambah berlipat-lipat itu. Hanya sebuah jabatan menfitnah, ya, kemudian anaknya menanggung fitnah itu, cucunya, sampai sejarahnya, itu bahaya sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah cari rezeki seperti itu ya. Makanya yang ada aja, yang apa diberikan oleh Allah diberikan. Bahkan wal amwal, sampai saya ancam, saya miskinkan sampai 7 turunan. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Sebaliknya, wala yutasawwarul hasadil mahbub, maka tidak ada rasa iri kepada yang dicintai. Misalkan gini, istrinya sukses, ya gajinya lebih tinggi dari suaminya, suaminya X, ini X plus. Masa istrinya lebih banyak sedikit kita iri? Ya, nggak boleh. Kepada orang-orang yang kita cintai tidak boleh iri. Kepada orang-orang yang kita hormati tidak boleh iri. Kepada orang-orang yang kita rindukan tidak boleh iri. Kepada seseorang yang kita hormati, misalkan orang alim, orang soleh, orang itu nggak boleh iri yang negatif. Kita tanafus, kalau dari situ kita tanafus, ghibah tadi artinya kita ingin seperti itu tapi tidak boleh iri, ya. Li'annal muhibbu yatamazzadatun na'im lil mahbub. Justru seseorang itu lebih mencintai terhadap seseorang atas anugerah yang dicintai itu. Malah ingin bahagia. Ya Allah, doakan moga-moga istri saya, suami saya pangkatnya lebih naik. Nggak apa-apa saya lebih rendah dikit dari istri saya atau sebaliknya. Nggak usah berlomba-lomba suami istri. Kadang-kadang kan, pokoknya saya nggak mau kalah dengan istri saya. Atau sebaliknya, saya apapun harus di atas. Dalam hal kelas saya di atas dari istri saya. Sebaliknya istri juga gitu loh. Saya itu ningrat loh. Masa saya harus kalah dengan suami saya? Nah, itu juga nggak boleh. Jadi kalau sudah saling suami istri saling mencintai itu, saling mendukung untuk dalam rangka mendapatkan fadilah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala yatamanna zawalan na'ami anhu, justru bukan untuk menjatuhkan nikmat-nikmat di antara orang yang paling dicintai tadi. Waqad saya lanjutkan. Waqad yaqa'u tahasudu ala tafdhilin dunya ki isaril abi ahadabnaihi wazauji li ahdi zaujati. Nah, iri itu kadang-kala terjadi karena orang tua juga nggak adil. Ya, terlalu menanak emaskan anak yang A, maunya dikasih sekolah dipilih yang bagus-bagus, nggak dikasih tanggung jawab, itu salah. Itu bisa iri dengan anak yang lain. Ini nggak boleh. Ya, termasuk istri itu juga nggak boleh. Untuk saling apa ya? Masa ibunya diberikan anaknya enggak, anaknya diberikan ibunya enggak. Semua harus adil. Karena kalau sudah iri seperti itu, biasanya menjadikan sikap antara anak juga enggak bagus. Jadi sebagai orang tua harus menempatkan kepada anak-anaknya itu same level, harus sama.
apa perlakuannya itu harus sama. Tidak boleh ada yang dianak emaskan. Nah, dengan demikian waqad yaqa'ut ta'asutu baina arbabis sana'i al-muta'allaqina bil umara'i wal mulk. Ini Bapak Ibu sekalian yang jadi direksi, teman-teman saya, ya, atau yang jadi kepala cabang, atau yang jadi rektor, yang jadi dekan, yang jadi ketua umum, ya. Waqad yaqa'ut tahasud, kadangkala hasad itu juga terjadi antara pekerja arbabis sona'il, berkaitan apa? Wal muttalaqina bil umara, yang tidak adil pimpinannya itu. Ini kalau yang Mbak itu, Pak itu selalu dikasih tempat jabatan basah terus. Nah, itu juga nggak boleh. Itu iri. Ya, iri lahir karena perlakuan umaroknya kepada bawahannya itu tidak adil. Ini tidak pas. Ya, itu tidak diperkenankan dan itu bertentangan dengan ajaran kita. Nah, wal muluk, dan juga para pimpinan, presiden, menteri. Kalau provinsi ini dimanja, provinsi itu tidak boleh. Semua harus dikasih kesempatan yang sama. Jadi dengan demikian ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, hasad itu ada hubungannya dengan kepemimpinan. Dari pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang bisa memotivasi anak buah dan meletakkan the right man on the right place. Menempatkan seseorang pada posisi yang tepat sesuai dengan profesi. Kalau mengangkat, angkatlah yang betul-betul kompeten dan profesional di bidangnya. Jangan memaksa seseorang terlalu dekat, dipaksa menjabat, setelah menjabat tidak bisa apa-apa, yang rugi adalah pimpinannya itu sendiri. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi hasad itu ada dua tadi, yang buruk adalah yang penting lawan kita jatuh. Yang kedua jatuh dan pindah kepada saya, kepada kita, itu yang paling jelek. Dan yang paling jelek adalah sudah tadi yang nomor dua, menjatuhkan dia dan pindah kepada dirinya, tapi dalam hal maksiat. Misalkan ini persaingan raja judi lah katakan ya. Raja judi yang lainnya dikalahkan, sehingga judi online itu yang berkuasa si A. Itu juga salah. Atau raja narkoba yang lain kecil-kecil itu ngambilnya dari seseorang. Oh itu naudzubillah, ini sudah hasadnya sudah melebihi dari intipnya neraka kalau sudah seperti itu. Sudah maksiat, sudah berlomba-lomba kepada hal yang kejelekan. Ibu dan Bapak sekalian, sahabat-sahabat saya yang saya hormati, demikian yang kita bahas mengenai hasad. Ya, kita sudah bicara tentang apa ghibah, ada tanafus, ada apa iri, dan apa hasad. Mana yang kita bertujuan yang baik, dan mana kita yang tadi seseorang yang tidak bertujuan baik di dalam hal melihat fadilah-fadilah yang diberikan Allah kepada orang lain. Kita saling ikhlas, kuncinya kan dua kan? Satu, qanaah dan ridho. Ridho apapun yang diberikan oleh Allah, qanaah kita terima apapun yang diberikan oleh Allah. Insya Allah rezeki yang kita peroleh dengan cara ridho dan qanaah itu insya Allah adalah rezeki yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahumma minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.